adalah salah satu komoditas pangan yang paling menjanjikan dalam sektor agribisnis saat ini. Dikenal dengan bentuknya yang menyerupai cangkang tiram, jamur ini memiliki nilai ekonomi tinggi berkat siklus panen yang cepat dan permintaan pasar yang terus meningkat sebagai sumber protein nabati yang lezat dan rendah kolesterol. Keunggulan utamanya dalam budidaya adalah sifatnya sebagai jamur saprofit yang dapat tumbuh subur pada media limbah pertanian seperti serbuk gergaji atau yang biasanya disebut baklok. Dengan teknik budidaya yang relatif sederhana, pengontrolan suhu dan kelembapan yang tepat di dalam kembung, petani dapat memanen jamur tiram secara berulang kali dalam satu baklok, menjadikannya usaha yang efisien, berkelanjutan, dan sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Normakia. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi tujuan saya di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penyuluh pertanian. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu kakaknya. Baik, perkenalkan nama saya Marpuah, petani jamur tiram. Baik kak, saya izin bertanya nih, kira-kira sudah berapa lama kakak membudidaya jamur tiram ini? Untuk budidaya saya sudah hampir 3 tahun. Baik, berarti awal mula kakak jadi membudidayakan jamur tiram ini bagaimana kak? Kebetulan kakak kuliah di agribisnis Ya. dan saat itu kakak magang di salah satu petani jamur di Banjarbaru. Karena tertarik dengan hasil magang kemarin dan ternyata menguntungkan, makanya memutuskan untuk usaha sampingan jamur tiram. Prosesnya bagaimana kak? Jadi ini namanya backlog. Terus backlog ini medianya ada serbuk kayu, dedak sama kapur. Terus itu ada bibitnya, makanya tumbuhlah jamur kayak gini. Ini awalnya seperti ini, dari kecil-kecil jadinya sampai besar seperti ini. Ini panennya kira-kira berapa bulan sekali kak atau bagaimana? Untuk panennya biasanya kakak setiap hari. Oh, setiap hari panen. Setiap hari. Dan masa ininya ini habisnya di 4 bulan. Untuk perawatannya kak bagaimana? Biasanya disiramnya 1 hari itu 3 kali. Tergantung cuaca, kalau panas 3 kali, kalau musim hujan itu cukup 1 kali atau bahkan tidak disiram. Karena jamur ini tidak bisa terlalu lembab, tidak bisa terlalu kering. Tadi kan kakaknya bilang bahwa panennya itu setiap hari. Untuk pemasarannya itu biasanya seperti apa kak? Bagaimana? Nah, kebetulan orang tua kakak, ibu jualan di pasar Martapura. Nah, jadi beliaulah yang membawa. Biasanya juga ada yang pesan, yang datang langsung ke sini, dan juga langganan-langganan yang jualan. Gitu. Jadi untuk pemasaran sendiri sudah ada wadahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hamdan Permadi. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi sekarang saya berada di Komplek Jafri Jambiam, Gang Sepakat, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya akan memberikan video penyuluhan tentang pemanfaatan limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan sisa sampah rumah tangga. Yang biasanya kita pikir bahwa sampah rumah tangga itu tidak ada gunanya. Tetapi tidak untuk sekarang, kita bisa menggunakan sisa sampah rumah tangga tersebut menjadi pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Bapak. Jadi di sini saya dari kampus Universitas Lambung Mangkurat ingin mengadakan video penyuluhan itu tentang pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa buah-buahan, makanan, hewan dan lain-lain. Nah, jadi apabila Bapak atau Ibu yang di rumahnya mungkin ada bekas sampah buah-buahan, makanan ataupun hewan, itu kan supaya tidak langsung dibuang dan dimanfaatkan Bu, didaur ulang kembali menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik tersebut bisa dijadikan untuk pupuk kita sebagai misalnya kita ingin menanam cabai, ingin menanam tomat dan apapun itu kan bisa jadi pupuk organik gitu. Nah, jadi di sini untuk nama Ibu, oh ini di sini bapaknya Pak, oh Bapak teman gitu. Nah, jadi Bu, di sini ada sedikit contoh. Ini saya ini kan ini ada bekas makanan. Nah, bekas makanan ini saya campur dengan tanah, ya tanah biasa Pak. Tanah biasa, apapun makanannya asal organik Pak, asal jangan plastik. Nah, kayak misalnya contoh bekas makanan misalnya kayak sayuran maupun sayuran yang sudah nggak habis nih Bu dimasak, nah bisa dijadikan pupuk organik. Nah, caranya itu Bu, Pak, jadi tanah biasa itu dibuat di dalam wadah ini Pak. Setelah itu bahan-bahan makanannya tadi dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, saya itu dicampurkan dan diaduk pakai apapun itu dan dicampur dengan air. Nah, setelah itu yang tutupi selama 3 hari 3 malam dan ditempatkan di tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari. Nah, saya itu nanti jadinya kan seperti ini Pak. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya Bapak ingin menanam tanaman cabai dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Ibu, di sini saya dari kampus Universitas Mangkurat, program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Nah, jadi di sini saya ingin melakukan penyuluhan Bu untuk pemanfaatan bekas bahan rumah tangga didaur ulang menjadi pupuk organik Bu. Nah, jadi di sini saya boleh tahu nama Ibu atas nama siapa Ibu? Ya. Oh Ibu. Oh gitu. Ibunya nama bapaknya. Oh Bapak Senang. Jadi Bu. Nah, jadi di sini apabila Ibu ada bekas makanan limbah organik, contohnya seperti sayuran, mungkin kulit buah-buahan. Nah, itu Bu, itu bisa dimanfaatkan Bu, yaitu untuk menjadi pupuk organik. Nah, contohnya seperti ini Bu. Nah, jadi di sini apabila Ibu memiliki mungkin bekas sayuran atau makanan yang sudah basi ataupun kan itu biasanya kalau dibuang nih kayak sayang gitu lah Bu. Nah, mubazir. Jadi itu ternyata bisa Bu kita daur ulang. Nah, jadi caranya itu untuk bahan-bahannya tadi yang mungkin sudah basi atau apa itu bisa dipotong kecil-kecil Bu. Dipotong kecil-kecil ini dikuncang-kuncang. Setelah itu pakai tanah yang sedikit basah Bu. Nah, pakai tanah sedikit basah, setelah itu dicampurkan, kemudian dikasih air dan diaduk Bu dengan pengaduk. Nah, setelah itu apabila sudah tercampur merata, untuk yang tutup itu didiamkan selama 3 hari 3 malam Bu. Nah, didiamkan selama 3 hari 3 malam, nanti jadinya akan seperti ini Bu. Nah,
Jadi tanah ini nanti bisa dimanfaatkan, misalnya Ibu ingin menanam cabai, menanam sawi, kangkung, nah itu tidak perlu lagi Bu mencari pupuk yang di luar, beli pupuk, gitu bisa manfaatkan dari pupuk buatan Ibu sendiri. Nah, Kebetulan di ada cabai. Gitu, itu bisa dimanfaatkan seperti itu Bu. Dari penjelasan kami, terima kasih sudah diberi waktunya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah sekilas video penyuluhan. Bisa kita lihat sama-sama teman-teman bahwasanya sampah rumah tangga yang seharusnya langsung kita buang yang sudah tidak terpakai ternyata mempunyai banyak manfaat, yaitu bisa menjadi pupuk kompos dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan limbah dapur, kita bisa membantu lingkungan dengan menghemat biaya pupuk. Yuk mulai dari rumah sendiri. Salam tani, petani maju, lingkungan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menghadiri acara pemilihan dengan tema yang akan dibahas ialah inovasi pertanian kota, raih panen sayur dari lahan terbatas dengan hidroponik. Izinkan saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harimatu Sadia, biasa dipanggil Ima, dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2025, Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita sama-sama tahu dan sadari bahwa tinggal di kawasan perumahan seperti ini atau kompleks, kita memiliki tantangan yang besar, yaitu sebuah keterbatasan lahan. Terutama apalagi kompleks-kompleks seperti ini, kita rasanya sulit sekali untuk menemukan tanah lapang yang subur untuk kegiatan bercocok tanam. Padahal kebutuhan akan sayur segar dan sehat untuk keluarga adalah sebuah prioritas bagi kita semua. Tujuan saya di sini ingin mengenalkan pemanfaatan lahan perkarangan rumah, yaitu dengan menggunakan hidroponik. Ini adalah alatnya. Jadi Bapak Ibu, hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanam, melainkan menggunakan pemanfaatan air yang diperkaya dengan nutrisi atau sudah dicampur dengan nutrisi yang lengkap. Jadi untuk alat dan bahannya, yang pertama larutan air tadi dicampurkan dengan larutan A dan AB atau AB mix. Kemudian itu sebagai nutrisinya ya, nutrisi unsur haranya. Kemudian untuk alatnya, yang pertama ada pipa atau paralon seperti ini. Kemudian ada net pot. Kemudian yang kedua ada kain wall atau wall ini. Kemudian ada juga kain flanel. Nah, fungsi kain flanel ini agar akar dapat menjangkau larutan yang sudah tersedia pada media tanaman yang ada di bawah. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat tumbuh optimal. Demikian paparan singkat saya mengenai inovasi hidroponik sumbu tadi. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Mau nanya, untuk hidroponik ini untuk tanaman yang paling disarankan untuk yang penumbuhan yang paling bagus di sistem hidroponik ini tanaman apa? Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk rekomendasi dari saya itu ada sawi, selada, bayam, dan kangkung. Nah, ketiga jenis ini punya masa panen yang sangat cepat. Bahkan kangkung dan bayam sudah bisa dipanen sekitar 25-30 hari setelah ditanam. Perawatan akarnya juga tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan nutrisi yang terlalu kompleks. Jadi Bapak bisa memulai dengan
sawi, kangkung, bayam, atau selada tadi. Apakah sudah terjawab Bapak? Untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Saya ingin bertanya kepada Mbak, lebih baik mana di hidroponik atau polybag? Kedua-duanya baik di polybag ataupun hidroponik itu baik saja. Untuk hal ini, kalau misalnya kita punya lahan yang itu lebih baik di polybag. Nah, apabila kita memiliki keterbatasan lahan, kita bisa menggunakan hidroponik ini. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Mbak. Hidroponik ini kan bahannya banyu atau air, sedangkan yang butuhkan sama air. Nah, apa ada tipsnya supaya aman dari nyamuk? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Memang kekhawatiran itu sangat banyak sekali ya, apalagi di musim-musim hujan seperti ini, nyamuk itu lebih mudah untuk berkembang biak di tempat-tempat yang tergenang air. Jadi kemungkinan untuk nyamuk bertelur itu sangat minim karena hidroponik ini airnya itu prosesnya mutar gitu. Jadi insya Allah instalasi hidroponik ini akan aman dari jentik nyamuk. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu semua. Sebagai penutup pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa hidroponik bukan hanya sekedar sebuah tren, melainkan sebuah solusi inovatif yang sangat edukatif untuk kita yang tinggal di perkotaan atau perubahan atau perkomplekan seperti ini. Teknik ini terbukti mampu mengatasi tantangan keterbatasan lahan, kemudian menghemat air, serta menjamin hasil panen sayur yang bersih, sehat, dan berkualitas tinggi. Sebagai penutup, ada pantun terakhir dari saya. Pergi ke pasar membeli rempah, membawa pulang sayuran di wadah. Kini bertani di rumah tak lagi perlu susah. Panen di lahan terbatas membawa berkah. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia, saya melakukan penyuluh pertanian di tingkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah. Saya mahasiswa baru program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Itu siapa? Nama Bapak? Jamhuri. Nama. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan
tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penyuluh pertanian. Jadi peran penyuluh pertanian itu memberikan pengarahan dan kepada petani-petani. Sebagai petani, Bapak Ibu, berapa tahun sudah usahanya? 10 tahun lebih kayaknya lebih tahun lah kayak. Iya, ibaratnya kan pasti tak jadi kan pasti. Apa kesulitan dalam melakukan budidaya? Misalnya pengganggu ada hama atau penyakit? Ada lah, gila. Mana itu kita menanya bogong. Bogong dulu. Ini kan ada tang. Kalau lagi bogong kok bisa. Tapi ada pang lagi bogongnya dikit aja sah. Ada. Bagus saja. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ada 5 metode dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang pertama tuh ada kultur teknis, yang kedua ada pengendalian secara fisik, yang ketiga ada mekanis, dan yang keempat ada pengendalian kimiawi, yang dimana penggunaan pestisida. Nah, untuk budidaya padi ini Bapak Ibu menggunakan pestisida kimia atau tidak? Tidak apa-apa. Tidak. Tenaga aja. Tenaga aja. Terus yang terakhir ada biologi. Yang model traktor ada. Dua, kadang aja. Secara Lomba. nah, Sini cupang. sesuai dengan judul saya, penyuluh pertanian sekarang kan sudah modern, jadi banyak yang menggunakan alat mesin pertanian yang Iya, Banyak ada ya. Lengkap ya. Cupang. Anak ada aja. sebelumnya ada yang ditanyakan terkait Bapak Ibu. Nggak bisa. Tanyakan ya. Apa ditanyakan? Ada bang, ada bertanya apa nah? Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya. Mohon maaf juga mengganggu waktu kalian. Terima kasih Bapak. banyak. Sama. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani muda. Perkenalkan, nama saya Sri Masayu dengan NIM 2510 5122200006 dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan teman-teman di sini adalah untuk memberikan penyuluhan pertanian yang berjudul tentang peran agroekoteknologi
pertanian yang ramah lingkungan. Baik, seperti yang kita ketahui, petani merupakan penopang kehidupan. Namun di tengah adanya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi terus-menerus membuat kita untuk perlu beralih ke pertanian yang lebih ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan berarti bercocok tanam yang tidak merusak tanah, air maupun udara. Jadi melalui pendekatan agroekoteknologi dapat menyeimbangkan antara teknologi dan ekosistem. Bagaimana caranya? Jadi ada banyak sekali cara sederhana yang dapat kita lakukan. Di antaranya misalnya seperti mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik, seperti sisa-sisa daun ataupun jerami pada saat hasil pertanian dapat kita olah menjadi pupuk kompos organik. Selanjutnya yang kedua yaitu menerapkan sistem tanam lokal yang sesuai dengan iklim. Yang ketiga, menanam tanaman yang bisa menutup tanah untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Dan yang keempat yaitu menggunakan pestisida nabati misalnya seperti bawang putih untuk mengendalikan hama secara alami. Dengan cara ini lahan tetap subur, hasil panen dapat meningkat, dan lingkungan kita tetap lestari. Langkah sederhana seperti ini bisa memberikan dampak besar bagi masa depan pertanian kita. Jadi saya ingin mendengarkan langsung dari teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan seputar cara bertanam atau pupuk ataupun masalah iklim yang perlu kita bahas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya. Kalau misalnya saya tidak memiliki lahan yang luas, apakah saya tetap bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan? Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, di sini izinkan saya untuk menjawab dan mari kita bahas bersama-sama. Jadi menerapkan pertanian ramah lingkungan meskipun tidak mempunyai lahan itu tentu saja sangat bisa. Karena kita bisa memulai dari hal-hal kebiasaan yang kecil, misalnya dengan memilah sampah organik dan anorganik. Selain itu, kita bisa juga menanam tanaman di teras rumah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, udara lebih bersih, dan ekosistem yang terjaga. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau saya mengenai dalam bertani, apakah hasil panen saya akan bagus? Baik, saya izin menjawab, tentu bisa, asalkan kita dapat menyeimbangkannya dengan bahan-bahan organik dan perawatan yang lebih baik. Misalnya yang seperti saya sampaikan tadi, dengan mengganti pupuk kimia ke pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Dan untuk pupuk organik itu bisa memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Saya memiliki masalah dalam pertanian. Hama di sekitar tanaman yang saya tanam semakin banyak. Padahal sudah saya semprot dengan pestisida. Apakah iklim itu mempercepat siklus hidup hama itu menjadi lama? Izinkan saya untuk menjawab. Jadi memang benar adanya perubahan dan kelembapan udara itu dapat mempercepat siklus hidup hama. Karena pestisida yang dapat merusak tanah dan udara, sebaiknya teman-teman bisa menggunakan pestisida nabati atau pestisida alami, misalnya dari bawang putih atau daun mimba. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jadi tadi saya ingin bertanya, kan tadi menggunakan kulit daun bawang sebagai pestisida alami. Nah, jadi bagaimana cara mengolahnya itu? Apakah daun bawang itu disemai di sekitar tanaman atau disemprot lewat dari fermentasi kulit bawang tersebut? Ya baik, saya izin menjawab. Jadi cara membuat pestisida nabati atau alami dari kulit bawang putih itu adalah dengan memasukkan kulit bawang putih ke dalam botol, kemudian ditambah air sebanyak 1 liter dan ditutup dengan rapat supaya terhindar dari sinar matahari, dan kemudian itu nantinya akan disemprotkan kepada tanaman-tanaman. Bertanya lagi. Tadi kan kulit bawang ini cuma seperti air. Nah, itu seberapa banyak kulit bawang? Ya baik, izin menjawab. Jadi untuk kulit
bawang putih itu yang dicampurkan dan air dalam ukuran 1 liter itu adalah 250 gram kulit bawang putih. Jadi baik dari penyuluhan ini kita belajar bahwa pertanian ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai petani muda juga. Dengan menerapkan agroekoteknologi, kita bisa menjaga bumi, meningkatkan hasil pertanian dan menjamin masa depan pertanian Indonesia untuk pertanian yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dari teman-teman petani muda. Mari kita jadikan pertanian ramah lingkungan ini sebagai langkah nyata menuju masa depan yang hijau. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bentuk kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan video penyuluhan yaitu ke warga sekitar. Ikuti saya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun minta izin mau bikin video penyuluhan tentang pertanian. Boleh nggak Bu? Boleh. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Iqbal Septian dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Ini ulun mau bikin video penyuluhan tentang pertanian di lahan yang terbatas. Tujuannya memberikan solusi bagi masyarakat kota untuk bercocok tanam di rumah. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya di sini akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu pertanian di lahan sempit. Walaupun lahan pertanian kini semakin terbatas, kita tetap bisa menghasilkan panen yang melimpah dengan teknologi dan inovasi yang tepat. Saat ini, banyak masyarakat tinggal di perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas. Namun, hal itu bukan alasan untuk tidak bercocok tanam. Dengan metode pertanian urban atau urban farming, kita bisa menanam sayuran, buah, bahkan tanaman obat di perkarangan rumah. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya tanaman hortikultur, yaitu menanam secara bertingkat menggunakan rak atau pipa paralon. Cocok untuk tanaman seperti sawi, selada, kangkung, dan bayam. Yang kedua yaitu menggunakan cara hidroponik, yaitu menanam tanpa tanah menggunakan air bernutrisi. Keunggulannya bersih, efisien air, dan bisa dilakukan di halaman rumah. Yang ketiga, polybag dan pot. Cara sederhana untuk menanam cabai, tomat, atau terong di pekarangan rumah. Bisa disusun rapi agar estetik. Yang keempat, aquaponik, kombinasi budidaya ikan dan tanaman. Sistem ini saling menguntungkan. Air kolam kaya nutrisi menjadi pupuk alami bagi tanaman. Dengan sistem-sistem ini, kita bisa mengoptimalkan lahan terbatas agar tetap produktif. Selain itu, pertanian di lahan sempit juga bisa menjadi peluang usaha rumahan dan membantu ketahanan pangan keluarga. Selain keuntungan ekonomi, kegiatan ini juga memberi manfaat ekologis, seperti mengurangi suhu panas di lingkungan perkotaan dan meningkatkan kualitas udara. Mulai sekarang, mari kita manfaatkan lahan sempit di rumah kita untuk bercocok tanam, karena setiap jengkal tanah, bahkan dinding dan atap rumah bisa menjadi sumber kehidupan jika dikelola dengan ilmu dan ketekunan. Terima kasih. Adakah yang mau tanya, Bapak Ibu? Tenang banyak. Tingkat kamu na kayo baka kawa. Tanami daun kapan, tanami
Apa yang kita mewah? Terus kalau pindah Bawa. Bisa. Ya nak. Kan ibaratnya tadi mana hobi itu dalam hobi yang ada hobi Kayak apa? Ada apa, tapi emang kalau bisa ya gitu. banyak di belakang wah ibu ada lengkap itu tapi di sini tanahnya kurang baik tanahnya mau ditanami sayur-sayuran kurang baik karena ada apa itu hambatan kah dalamnya nah itu tanahnya di sini ini kada baik nanti mencari sayuran tuh ya kada cocok mana ditanam cocok kita dipupuk dulu dipupuk iya anu bisa lah gitu lah modelnya lewat anu model di kita ya amun tanahnya kurang baik di sini kalau amun di sini amun sayuran di tanah ini kan baik tanahnya nah jelek tanahnya berpasir pula iya berpasir lah bambatan bambatan kalau makan itu tuh amunnya model kayak mangga kayak ini tomat dia juga kayaknya matian panjang gitu bahar itu kacang anu kacang tanah 3 kilo kacang panjang. oh kacang panjang ini dulu pada baik juga daun singkong kan kata baik juga dulu daun singkong yang tanji itu kan pada berubah ya lah Jadi baik. amun yang berbungkas udah baik model yang ada di penghasilkan gitu dan ini ada di kelola bucu tanahnya ini lama ini anu masyarakat yang di sini ini amun yang model tanahnya baik tuh sebagus kan tanamnya kayak model lombok tuh banyak tumbuh sewangan lainnya amun ditanam bersila basah hati Yang jelas itu merawat, kadang-kadang dirawat, kayak petani dulu untuk berjualnya. Masyarakat ini banget sekali sama awal kan di sini lah ada dalam model tumbuhnya lupa. model ada baik modelnya tumbuhnya tuh tanahnya pula tanahnya kecuali kita melewat tadi lebih model kayak kolam Kadang-kadang langsung sana. iya kadang langsung tanah bisa Karangan ikan itu sistem hidroponik pak. iya itu mau nangka itu menjauh bisa hidup ya lah karena tanah pupuk kalau tanah yang ini yang kadang-kadang langsung ada ya ada baik nah sih modelnya ada kubur ini. kayaknya model yang Nono pisang ini bulat. iya nah bu pisang tuh kan ada baik kan ada hitam anunya Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nurjani dengan NIM 251 Jadi hari ini aku akan melakukan penyuluhan pertanyaan kepada kalian semua tentang hidroponik melon. Nah, jadi sebelumnya kalian ada yang tahu nggak apa itu hidroponik? Tahu pak? Sistem penanaman pakai air. Ya betul. Jadi hidroponik itu sistem penanaman tanpa menggunakan media tanah, ya. Bisa menggunakan media air dan melakukan sebagai nutrisinya. Terus keunggulan dari penanaman menggunakan hidroponik itu bisa kalian lihat ya. Ini buahnya lebih bersih, ya, karena tidak bersentuhan dengan tanah. Dia bisa menggantung seperti ini ya, kan? Nah, lalu bisa dilakukan di lahan sempit, bisa juga di greenhouse seperti ini ya. Nah, tapi di sini kekurangannya dari hidroponik itu perawatannya lebih susah. Nah, jadi ini bisa kalian lihat ya, di sini terkenal layu Busarium. Lalu di sini ada kena jamur ya di daunnya. Itu apa sih kak? Nah, jadi layu Busarium
disebabkan oleh jamur ya. Lalu silemnya itu dia menyerang silem. Lalu air dan unsur hara itu nggak bisa naik ke akar, jadinya dia layu, menguning lalu mati. Dan ini contoh yang matinya kering seperti ini ya. Cara pengendaliannya gimana Pak? Cara pengendaliannya itu yang pasti harus menjaga kebersihan lahan ya. Lalu bisa menggunakan fungisida juga. Jadi kalau kalian ingin berbudidaya melon dengan sistem hidroponik, yang pasti kalian harus menyiapkan lahannya dulu ya. Nah, tapi kalau keunggulan hidroponik itu bisa di lahan sempit atau di greenhouse seperti ini. Terus yang kedua itu kalian harus menyiapkan biaya, karena pembuatan hidroponik ini segala macamnya itu memakan biaya yang lumayan. Lalu kalian juga harus menyiapkan varietas melon yang tahan penyakit, karena kalau perawatan hidroponik melon juga intens, itu rawan terkena penyakit. Jadi kalian apakah tertarik untuk berbudidaya melon hidroponik? Boleh, Kak. Tertarik, Kak.